A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sobat beriman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yakni hadis-hadis tentang kedatangan Imam Mahdi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani, hadis-hadis Nabi Muhammad tentang Imam Mahdi yang dapat dijadikan sebagai pegangan diantaranya adalah 50 hadis yang terdiri dari hadis-hadis sahih, hasan, dhaif, dan munjabir. Sebagian besar dari hadis tersebut tidak diragukan lagi adalah hadis-hadis mutawatir yang tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara hadis-hadis itu adalah yakni yang pertama, sabda Rasulullah, yakni Al-Mahdi berasal dari umatku yang akan diislah oleh Allah dalam satu malam. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dan telah disahihkan oleh Albani di dalam kitab As-Sahihah. Hadis yang kedua yakni sabda Rasulullah, pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya, dan dia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Latnah ad-daimah li al-buhut al-ilmiyah wa al-iftah, di dalam fatwanya nomor 2844 menyebutkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang kemunculan Al-Mahdi amatlah banyak, yang berasal dari berbagai jalan dan telah diriwayatkan oleh para imam hadis. Kelompok ahli ilmu telah menyebutkan bahwa hadis-hadis mutawatir secara maknawi, di antara mereka adalah Abul Hasan Al-Ajiri Al-Alamah As-Safarini di dalam bukunya Lawami Al-Anwar Al-Bahiyah dan Al-Alama Ash-Syaukani di dalam risalahnya yang dinamakan At-Tawdih fi Tawatur Ahadits Al-Mahdi wa Ad-Dajjal wa Al-Masih, serta berbagai ciri-ciri yang telah masyhur disebutkan di berbagai hadis, di antaranya bahwa dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran setelah bumi dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Tidak diperbolehkan bagi seorang pun yang meyakini bahwa Fulan bin Fulan adalah Al-Mahdi hingga telah terkumpulnya berbagai ciri-cirinya seperti yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad di dalam berbagai hadis sahih, dan yang paling penting adalah dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran. Al-Hadis Lajnah Ad-Daimah halaman 355. Berikut beberapa hal yang terkait dengan kemunculan Al-Mahdi sebagaimana dijelaskan oleh beberapa riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-ciri fisik Al-Mahdi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar dan berhidung mancung. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Hakim. Dan hadis ini telah dihasankan oleh Albani di dalam kitab Taqrijul Mishkat.
Tanda-tanda akan kemunculan Al-Mahdi diantaranya yang pertama, yakni keringnya sungai Efrat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa gunung emas akan muncul dari kekeringan sungai Efrat, maka manusia akan saling berbunuh-bunuhan di atasnya dan akan terbunuhlah pada tiap-tiap 100 sebanyak 99. Maka peristiwa ini terjadi pada saat kemunculan Al-Mahdi sebagaimana yang dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan barangkali ini merupakan penyebabnya mengapa Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam kitabnya pada bab Khurujun Na'ar, yakni keluarnya api. Sementara tanda yang kedua yakni munculnya bintang berekor. Al-Barjanji menyebutkan bahwa di antaranya tanda yang paling dekat sekali dengan kemunculan Al-Mahdi adalah terbitnya bintang berekor yang bercahaya. Dalam sebuah riwayat yang sahih sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Malikah di mana dia berkata, pada suatu pagi saya pergi kepada Ibnu Abbas, lalu dia berkata, semalam aku tidak bisa tidur sampai pagi. Aku bertanya, apakah sebabnya? Beliau menjawab, karena orang-orang berkata bahwa bintang berekor telah terbit, dan karenanya aku merasa cemas akan kedatangan asap yang sudah mengetuk pintu hingga aku tidak dapat tidur sampai pagi. Sementara itu, tempat kemunculan Imam Mahdi pada dasarnya tidak ada riwayat sahih yang secara tegas menunjukkan tentang kapan dan di mana Al-Mahdi akan muncul. Ada 3 pendapat tentang tempat kemunculannya. Yang pertama, yakni Al-Mahdi akan keluar dari arah timur sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya yang berjudul Al-Fitan wa Al-Malahim. Pendapat yang kedua, yakni Al-Mahdi akan keluar dari arah barat atau maghrib. Ini pendapat dari Imam Al-Qurtubi. Pendapat yang ketiga, yakni Al-Mahdi berasal dari penduduk Madinah yang kemudian melarikan diri ke Mekah. Akan tetapi di dalam sanad hadis yang menerangkan hal ini terdapat perawi yang dikatakan mempunyai cacat. Adapun tentang dibaiatnya Imam Mahdi, maka telah diterangkan oleh berbagai hadis, baik yang secara implisit maupun eksplisit. Yakni salah satu di antaranya adalah sabda Rasulullah, seorang laki-laki akan datang ke Baitullah Ka'bah, maka diutuslah seorang utusan oleh penguasa untuk mengejarnya, dan ketika mereka telah sampai di suatu padang pasir, maka mereka terbenam di telan bumi. Hadis riwayat Muslim. Al-Qurtubi juga di dalam kitab At-Tazkiroh juga mengatakan bahwa tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi adalah tentara yang dibenamkan itu adalah tentara yang keluar menuju Mekah untuk memerangi Al-Mahdi. Sementara sabda yang kedua, yakni Rasulullah bersabda, akan dibaiat seorang laki-laki di antara makom Ibrahim dengan sudut Ka'bah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian jika kita meminta informasi tentang sudah datangnya Imam Mahdi dan telah dibaiat, maka hanya Allah saja yang mengetahuinya. Kemunculan Imam Mahdi adalah pembatas antara tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar dari kiamat. Pada umumnya tanda-tanda kecil itu sudah terjadi, seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW, terbelahnya bulan, dan orang-orang bodoh menjadi pemimpin.
menyia-nyiakan amanah, penghalalan dan pelegalisasian zina, penghalalan sutra dan minuman keras, dan juga yang lainnya. Sementara tanda-tanda besar hingga hari ini belumlah terlihat, seperti kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, dan keluarnya binatang melata dari bumi. Dikarenakan kemunculan Al-Mahdi adalah antara tanda-tanda kecil dan besar itu, maka sejak zaman raja-raja Islam banyak orang yang memberikan sebutan Al-Mahdi kepada orang-orang tertentu di antara mereka, karena setiap mereka menyangka bahwa akhir zaman adalah zaman mereka. Al-Mahdi yang ditunggu, kita belum bisa memastikan kehadirannya sebelum dibuktikan oleh ciri-ciri maupun tanda-tanda tentang kemunculannya, sebagaimana yang diterangkan oleh hadis-hadis yang sudah kita jelaskan di atas. Sobat beriman, demikianlah pembahasan singkat mengenai hadis-hadis yang menyebutkan akan kedatangan Imam Mahdi. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat dan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.